azkar ya, susunan-susunan amalan-amalan harian. Beliau menyatakan kalau sholat subuh, habis sholat subuh kamu setelah terbit matahari, terbitnya matahari, kamu pertama kali sholat sunnah dua rakaat setelah terbit ya. Kalau di dalam HP ini, di dalam HP, kalau kita buka HP, kita bisa tahu terbit besok tanggal 5 September, terbit syuruk jam berapa, akan dikasih jawaban di Google. Tapi kalau kita udah dapat jawaban di Google, misalnya subuh, misalnya syuruk itu jam 6:05 misalnya, ya. Itu jam 6:05 belum boleh sholat. Belum boleh. Tambahin 15 menit. Tambahkan 15 menit dari jadwal yang terbit. Itu jadwal syuruk itu yang dia kasih tahu sama kita di Google atau di biasanya lembaran kalau mau Ramadan tuh dikasih tuh subuh, sahur, imsak, subuh, syuruk, ya kan? Nah, syuruk itu kalau dikasih tahu di situ misalnya jam 5.40 atau jam 6.10. Begitu dia kasih jadwal kita jam 6.10 syuruk, jangan dulu sholat, belum boleh. Tambahin 15 menit. Kenapa harus ditambah 15 menit? Itu jadwal yang dia kasih sama kita, jadwal baru terbit. Jadwal matahari baru terbit, belum boleh sholat. Karena Nabi Muhammad berpesan, boleh sholat itu setelah matahari setinggi tombak dari permukaan bumi. Nah, setinggi tombak itu sudah dihitung sama ulama. Dari mulai terbit sampai setinggi tombak itu matahari, jaraknya waktu ditempuh 15 menit. Jadi kalau mau sholat sunnah isyraq atau mau sholat sunnah setelah subuh, tunggu 15 menit dari jadwal isyraq yang kita dapat di HP atau di lembaran-lembaran yang dibagi. Kalau di Masjid Nabawi, kita mau keluar dari masjid itu ditulis itu jadwal sholat. Dia tulis di situ isyraq. Setelah dia tulis isyraq, dia tulis kalimat kecil di situ. Ba'da thulutsain rubu' daqiqah. Kamu harus sholat setelah 15 menit. Dia kasih tulisan. Dia kasih kode. Setelah melampaui 15 menit. Itu waktu boleh sholat. Kenapa? Karena dari habis subuh sampai terbit matahari itu dilarang sholat sunnah. Setan lagi menampakkan tanduknya, tidak mau orang itu sholat. Kalau ada orang sholat itu setan bilang, kamu lagi sembah saya ya. Nabi Muhammad matanya lihat ini pengakuan dan keangkuhan setan. Jangan sholat habis subuh, setan lagi merasa dia yang kita sujudi. Supaya patah hati setan. Jangan dia merasa orang lagi sujud menyembah Allah, dianggap menyembah dia. Makanya sholat sunnah yang beberapa jenis sunnah itu tidak boleh dilaksanakan setelah sholat subuh sampai matahari terbit. Begitu sudah terbit, tambahin 15 menit. Apa yang diniatkan? 5 niat. Pertama, saya niat sholat sunnah isyraq. Aku niat sholat sunnah terbit matahari. Yang kedua, saya niat sholat sunnah taubah. Niat sholat sunnah taubat. Yang ketiga, saya niat sholat sunnah istikharah. Yang keempat, saya niat sholat sunnah at-taubah wal istikharah wal hajah. Saya niat sholat sunnah hajat. Yang terakhir, saya niat sholat sunnah al-hifdhu min syirarid dunya wal akhirah. Minta sholat sunnah yang terakhir ini penjagaan dari keburukan dunia dan akhirat. 5 niat, 2 sholat. 2 rakaat maksudnya.
Niat 5 tapi hanya dikerjakan 2 rakaat. Sekali dayung berapa pulau? 5 pulau. Usolli sunnatal isyraq. Jadi begitu niatnya. Belum takbir nih ya. Atau bahasa Indonesia. Ya Allah, saya niat salat sunnah isyraq wa taubah wa istikharah wa qada'il hajah wal hifd min jami'i syurur di dunia wal akhirah. Atau bahasa Indonesia, ya Allah, saya niat salat sunnah terbit matahari isyraq dan salat sunnah taubat dan salat sunnah istikharah dan salat sunnah hajat dan salat sunnah penjagaan dari keburukan dunia dan akhirat. Perlindungan keburukan dari keburukan dunia dan akhirat. Udah disebut niat dalam hati ini atau diucapkan, barulah kita takbir. Allahu Akbar. Sekali solat 5 niat. Habis solat, selesai solat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, duduk sejenak, berdoa. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdir wa la aqdir wa ta'lam wa la a'lam wa anta allamul ghuyub. Allahumma kullu ma azamtu alaihi wa nawaitu fi'lahu min sa'iril umul wal asya' fi hadzal yawm. Allahumma in kunta ta'lam anna dhalikal amr khairun li fi dini wa dunyana wa ma'adi wa ma'ashi wa agibati amri ajilihi wa ajilihi faqdirhu li wa yassirhu li thumma barik li fi wa in kunta ta'lam anna dhalikal amr syarrun li fi dini wa dunyana wa ma'adi wa ma'ashi wa agibati amri ajili wa ajilihi fasrifu anni wasrifni anhu waqdir li khair haitsu ma kuntu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma khirli wakhtarli, Allahumma khirli wakhtarli, Allahumma khirli wakhtarli. Baru baca surat alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak sampai akhir. InsyaAllah 2 hari bisa dihafal. Pak Condro nih kuat hafalannya. Saya kasih gambaran bahasa Indonesianya ya. Ya Allah, saya minta pendapatmu, istikharah kepadamu. Ya Allah, saya orang bodoh. Saya orang tidak tahu apa-apa, Engkau yang maha tahu. Jangkauan saya, pengetahuan saya tidak ada. Engkau yang maha mengetahui. Ya Allah, kalau hari ini ada sesuatu yang baik untuk saya, untuk keluarga saya, untuk anak-anak saya, untuk harta saya, untuk diri saya, untuk kehidupan saya, dunia dan akhirat, mudahkanlah untuk saya bisa kerjakan. Kemudian, kalau seandainya ada sesuatu yang baik, yang bisa saya kerjakan, mohon agar diberikan kemudahan. Dan apabila ada sesuatu yang buruk yang tidak baik buat saya dalam hari ini, mohon dijauhkan. Keburukan itu menjauh dari saya, dan saya juga jauh dari keburukan itu. Allahumma khirli wakhtarli. Ya Allah, mohon pilihkan saya. Engkau yang memilih. Saya tidak tahu apa-apa. Pilihkan saya. Pilihkan saya. Artinya kalau ini baik, ini enggak baik, kita enggak tahu. Pilihkan saya. Kalau ini baik saya kerjakan dalam hari ini, mudahkan saya ke situ. Kalau ini buruk buat saya untuk hari ini, jauhkan saya dari ini, dan saya juga menjauh dari dia, juga jauh dari saya. Pilih, Engkau yang milih ya Allah, saya enggak tahu. Itu pernyataan setelah sholat
istikharah dan 5 niat tadi.